Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratul asatid al-muhtaramin, ayyuhal ikhwah fil aqidah, wa ya ayyuhal hadirun al-kiram. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang move on. Kita awali dengan kata maksiat. Maksiat berasal dari kata aso yu'si maksiatan, yang artinya adalah membangkang, mendurhakai, melanggar. Dan pada akhirnya maksiat adalah segala sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksiat sangat banyak sekali contohnya. Berikut di antara contohnya yaitu di dunia maya dan di dunia nyata. Kesemuanya tidak boleh dilakukan karena sangat merugikan dan merupakan hal yang tidak baik. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya syaitan mengajak kita untuk melakukan maksiat. Agar apa? Agar kita dapat menemani mereka suatu hari nanti setelah kiamat untuk berada di nerakanya Allah. Maksiat itu atau dosa itu dapat dilakukan atau dikerjakan ketika kita sendirian atau bahkan ketika banyak orang. Nah, sekarang bagaimana kiat-kiat atau cara-cara untuk menghindari maksiat? Berikut ini adalah beberapa kiat untuk menghindari maksiat. Pertama, kita bisa memulai dengan mencari lingkungan pertemanan yang positif. Sebagaimana kita tahu, ketika kita berada di dekat minyak wangi, kita akan ikut berbau harum, atau setidaknya kita dapat mencium bau harumnya. Begitu juga kalau kita berada di dekat bangkai, maka kita juga akan mencium bau busuk akan bangkai tersebut. Bahkan lama-lama kita juga bisa tertular menjadi bangkai yang berbau tidak enak. Kiat yang kedua adalah mengisi waktu luang dengan beribadah kepada Allah serta melakukan hal-hal yang positif. Itu menurut Imam Ghazali. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Bahwasanya Allah tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Karena memang manusia mempunyai kesempatan hidup di dunia ini untuk beribadah, untuk menghambakan diri kepada Allah. Dan itu pun tidak lama. Barangkali saya dan hadirin hadirat yang hadir pada hari ini, itu memiliki waktu antara mungkin 100 sampai 200 tahun atau bahkan kurang dari itu. Setelah itu mungkin di dunia ini sudah berganti, sudah tidak ada lagi yang mengenali kita, bahkan mungkin cucu dan cicit kita sudah tidak mengenali kita. Maka mari kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk beribadah kepada Allah. Dan Alkisah, para ulama terdahulu seringkali menghabiskan waktu mereka untuk beribadah kepada Allah. Bahkan tidurnya hanya sedikit. Dikatakan bahwasannya lambungnya sangat jauh dari tempat tidur. Dan juga mereka mungkin banyak yang menghabiskan waktu malamnya untuk bercanda. Kenapa bercanda? Karena bercanda itu lebih baik daripada melakukan hal-hal yang tidak baik di luar sana, seperti mencuri, kemudian membicarakan orang lain, kemudian merampok, dan lain sebagainya. Maka para ulama terdahulu lebih banyak bercanda daripada menghabiskan waktu mereka di luar rumah. Kiat yang ketiga adalah dengan muhasabah diri atau introspeksi diri. Kemudian mengingat akan mati dan ingat akan akibat dari dosa yang kita perbuat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila telah datang ajal mereka, maka tidak satu orang pun yang bisa mengundurkan ataupun memajukannya. Baik dari saya, kemudian ustadz ataupun guru ataupun siapapun dengan pekerjaan apapun, tidak ada yang bisa menego malaikat maut, karena malaikat maut sangat patuh dan sangat taat kepada perintah Allah. Jika detik ini Allah menghendaki kita meninggal, maka insya Allah kita akan meninggal dunia. Kemudian tentang dosa. Dosa itu bisa dikerjakan dimanapun. Dosa itu tampak menyenangkan, tapi akibatnya adalah sangat memprihatinkan. Orang yang dosanya banyak, maka hisapnya akan sangat lama di akhirat. Orang yang meremehkan dosa kecil, kemudian melakukan dosa kecil lagi, lama-lama dosa itu akan menjadi banyak, akan menjadi besar. Dan kita tidak menyadari itu. Kita akan mengetahuinya di alam hisab dan alam mizan nanti. Kiat yang keempat adalah melakukan disiplin yang kaku. Sebenarnya, dalam Isra Mi'raj itu sudah disampaikan perintah sholat 5 waktu. Itu adalah menandakan bahwasanya Islam mengajarkan disiplin yang sangat baik, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya sudah diatur waktunya dengan sedemikian rupa. Dan seharusnya dari situ kita bisa menjadi pribadi yang disiplin. Karena sebenarnya disiplin memang adalah sifat yang sangat sulit untuk dilakukan. Akan tetapi dengan sholat tepat waktu kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih menghargai waktu. Sebagaimana dikatakan, al-waktu kas-sayfi. Waktu itu adalah pedang. Ketika kita tidak bisa mengendalikan waktu, maka kita akan mati karena waktu itu tersendiri. Kemudian kiat yang kelima atau yang terakhir adalah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang artinya adalah, apabila hambaku bertanya kepadamu tentangku, maka jawablah, aku atau Allah itu dekat kepada hamba yang mau beriman, hamba yang mau menjalankan perintah Allah, dan hamba yang selalu ingin juga dekat kepada Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Terakhir saya punya sebuah pantun. Jalan-jalan ke Indonesia, jangan lupa membeli roti. Mohon maaf atas salah-salah kata. Saya Iklima, mohon undur diri. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.